Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada semua sahabat-sahabat dan teman-teman mahasiswa Hukum Tata Negara, wabil khusus kepada Ibu Mabaroh Azizah SHI MH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yaitu Hukum Administrasi Negara. Tapi, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Alif Budi Prihatama dengan nomor induk mahasiswa 2017-303-136. Saya berasal dari kelas 1 HTM C, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Saya lahir di Banyumas 12 Januari 2001. Alamat saya di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Oke, selanjutnya yang pertama, kita akan melihat sub materi dari materi Hukum Administrasi Negara di mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Hukum Administrasi Negara. Submaterinya adalah 1. Istilah dan pengertian hukum administrasi negara. 2. Hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. 3. Sumber hukum administrasi negara. 4. Syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. 5. Perbuatan administrasi negara. Oke, itulah submateri dari materi hukum administrasi negara yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, lanjut kita menuju materi yang pertama, yaitu istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Pada awalnya, khususnya di negara Belanda, hukum administrasi negara menjadi satu kesatuan dengan hukum tata negara dengan nama State and Administrative Rights. Sedangkan secara istilah, hukum administrasi negara berasal dari bahasa Belanda, Administrative Rights, Administrative Law menurut ilmu pengetahuan dari Inggris, Droit Administratif dari Prancis, dan Verwaltungsrecht dari Jerman. Pengertian hukum administrasi negara. Ada beberapa pakar hukum yang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian hukum administrasi negara. Di antaranya, 1. Prajudiatmosudirjo. Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai administrasi negara dan hukum hasil ciptaan administrasi negara. Sejahran basah, yaitu seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya yang sekaligus juga melindungi warga terhadap tindak sikap administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Ridwan HR mengemukakan dalam hukum administrasi negara terkandung dua aspek. Yang pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur cara alat-alat perlengkapan negara melakukan tugasnya. Kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan warganya. Selanjutnya, kita akan menuju materi yang kedua, yaitu
hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Keterkaitan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara dapat kita simak dari perkataan Van Vollenhoven berikut ini. Badan pemerintahan tanpa aturan hukum negara akan lumpuh, karena badan itu tidak mempunyai wewenang apapun, atau wewenang tidak berketentuan. Dan badan pemerintahan tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya, karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hukum tata negara pada pokoknya mengatur pembagian kewenangan antara lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif. Sementara itu, hukum administrasi negara mengatur cara kekuasaan eksekutif melakukan fungsi dan kewenangannya sehari-hari. Atau, secara singkat, dapat dikatakan bahwa pembahasan hukum tata negara berhenti pada saat kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar diterima lembaga eksekutif. Sementara itu, pembahasan hukum administrasi negara dimulai pada saat kewenangan itu dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah. Kita akan menuju materi berikutnya, yaitu sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara di sini terdiri dari dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum administrasi negara atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi aturan-aturan dalam hukum administrasi negara. Sumber hukum material ini dibagi menjadi terdiri dari tiga, yaitu 1. Sumber hukum historis, meliputi undang-undang, putusan hakim, tulisan-tulisan hukum yang tidak bersifat yuridis sepanjang memuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga hukum masa lalu dan sistem hukum yang pernah berlaku. Kedua, sumber hukum sosiologis, yaitu faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Yang ketiga, sumber hukum filosofis, yaitu sebagai sumber untuk isi hukum yang adil dan sumber hukum menaati kewajiban terhadap hukum. Selanjutnya, sumber hukum formal, yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formal terdiri dari 1. Undang-undang yang merupakan sumber hukum tertulis. Kedua, praktik administrasi negara atau yang sering disebut dengan konvensi. Ketiga, jurisprudensi. Keempat, doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum administrasi negara. Selanjutnya, kita akan menuju materi kelima, yaitu syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Syarat melaksanakan tugas, fungsi, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh administrasi negara adalah sebagai berikut. 1. Efektivitas. Efektivitas artinya, kegiatan harus mengenai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Kedua, legitimasi. Legitimasi artinya, keinginan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan.
oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. Ketiga, yuridiktas. Yuridiktas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum dalam arti luas. Keempat, legalitas. Legalitas artinya setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang kelima, moralitas. Moralitas adalah moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi. Perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, dan kata-kata yang tidak pantas wajib dihindari. Yang keenam, efisiensi. Efisiensi wajib dikerjakan seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Teknik dan teknologi. Teknik dan teknologi wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita akan menuju materi terakhir pada materi hukum administrasi negara, yaitu perbuatan administrasi negara. Perbuatan administrasi negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, secara garis besar. Yang kedua, menurut hukum perdata dan hukum publik. Secara garis besar, perbuatan administrasi negara terdiri atas 1. Bukan perbuatan hukum atau perbuatan biasa. Bukan perbuatan hukum atau perbuatan biasa berupa perbuatan-perbuatan yang tidak membawa akibat hukum, seperti membuat masjid. Yang kedua, perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan baik perbuatannya maupun akibatnya diatur oleh hukum, baik hukum perdata maupun hukum publik. Selanjutnya, menurut hukum perdata dan hukum publik. Perbuatan administrasi negara menurut hukum perdata misalnya, bupati mengadakan jual beli tanah, membeli rumah. Perbuatan bupati semacam ini jelas diatur di dalam hukum perdata. Selanjutnya, perbuatan administrasi negara menurut hukum publik, yaitu perbuatan yang mengatur dan memelihara kepentingan umum seperti memberikan izin bangunan, membuat surat keputusan atau ketetapan. Next. Ya, ternyata kita telah sampai di akhir presentasi atau slide terakhir. Terima kasih saya sampaikan kepada semua yang telah memperhatikan presentasi saya kali ini, dan saya memohon maaf apabila dalam menyampaikan materi dan materi yang dimuat di presentasi saya kali ini banyak kesalahan dan banyak kekurangannya. Saya memohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Ora HTN, ora keren, Horas Syariah.